Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah 3 nasihat untuk debitur. Sehingga jamaah salat Jumat yang siang ini memiliki utang, entah utang kepada teman, entah utang kepada orang tua, atau utang kepada pasangan, utang kepada tetangga, punya utang kepada tempat kerja, punya utang kepada lembaga, punya utang kepada siapapun. Maka 3 nasihat ini ditujukan untuk siapapun yang hadir siang ini dan masih memiliki utang. Nasihat yang pertama yaitu adalah perbaiki niat di hati. Apa hubungannya antara utang dengan niat? Karena setiap kita itu paling ngerti dan paling tahu apa yang tertanam di dalam hati kita. Apakah kita punya niat untuk membayar utang itu atau tidak? Dan mungkin ada niat untuk membayar utang, tapi kita nggak tahu berapa kadar niat itu. Mungkin kadar niatnya 10%. Ada yang niat bayar utangnya 20%. Ada yang niat bayar utangnya 30%, 40%. Dan semakin kuat niat untuk bayar utang itu akan kelihatan nanti di dalam perilaku dan tindakan orang tersebut. Sebagaimana misalkan ada di antara kita yang niatnya itu pengen kurus badannya, pengen mengurangi berat badannya, maka niat itu akan kelihatan berapa persen dia punya niat di dalam hatinya. Orang yang niatnya kuat akan kelihatan, dia atur pola makannya, dia mulai sisihkan waktunya untuk olahraga. Tapi ada orang-orang yang katanya pengen kurus, ada orang-orang yang katanya pengen kurang berat badannya, tapi kita tidak melihat orang itu ngatur pola makan, kita tidak melihat orang itu meluangkan waktunya untuk olahraga. Ada nggak niatnya? Ada, tapi mungkin rendah. Nah, hal yang sama pun demikian dengan orang-orang yang berutang. Dia bilang ada niat saya mau bayar utang, ada, tapi dia nggak pernah cicil. Ada niat saya untuk bayar utang, tapi ketika ada uang dipakai untuk yang lain. Ada nggak niatnya? Ada, tapi mungkin kadar niatnya untuk bayar utang rendah. Kalau kita tidak mau bilang 0. Sehingga jujurlah dalam urusan niat. Karena bukan sekedar niat semata, ada konsekuensi hukum di mana Rasul menyebutkan man akhaza amwalan nas yuridu adaaha. Siapapun yang berutang, siapapun yang ngambil uang orang dan di dalam hatinya ada ketulusan, ada niat mau bayar, maka adallah anhu. Allah akan bantu orang itu untuk melunasi utang-utangnya. Sebaliknya waman akhadha yuridu itlafaha. Ada orang utang tapi keinginannya untuk bayar itu sangat rendah, maka atlafahullah. Allah akan binasakan orang itu. Nggak bantu, sehingga ada uang pun nggak tahu hilang kemana, nggak dipakai untuk nyaur utang. Dan kemudian di dalam hadis yang lain, masih dari hadis yang sama, riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda,
ayyuma rajulin, siapapun orangnya yang punya utang, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu, bahkan ini niat untuk bayar utangnya nol, sangat rendah, bahkan nol, enggak ada niat untuk bayar. Maka kata Rasul, laki Allah sarikan, besok hari kiamat ketemu dengan Allah, orang ini tercatat sebagai maling, sebagai pencuri. Dan kita itu kan memandang rendah, kita itu memandang masalah bagi mereka yang nyolong. Ada orang mencuri, itu dipermasalahkan. Nah, harusnya sikap yang sama juga mereka-mereka yang punya utang tapi tidak ada niat untuk bayar, padahal mampu, padahal ada yang dia bisa pakai untuk nyicil. Dan kemudian di dalam ayat Allah menyebutkan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kalau punya janji, penuhi janjinya. Kita dulu waktu berutang janjinya apa? Nanti saya bayar. Dulu waktu berutang bilangnya apa? Tak cicil utangnya. Maka penuhi janji itu, Allah akan tanya. Itu nasihat yang pertama. Tolong perbaiki niat di hati. Mungkin ada sekarang niat untuk bayar utang, tolong ditingkatkan niatnya, jangan hanya di bawah 50%, dinaikkan niatnya 60, 70, 80, sehingga keseriusan itu akan tampak, akan terlihat. Mohon maaf saya baru punya 100.000, tak cicil 100.000. Mohon maaf saya baru punya 500.000, tak cicil 500.000. Orang yang ngasih utangan pun akan ngerasa, oh ini orang serius untuk bayar. Kemudian nasihat yang kedua untuk yang punya utang, jangan marah kalau ditagih, jangan nesu, jangan tersinggung kalau nanti yang ngutangin datang nanya, Pak utangnya kapan dibayar, Pak utangnya kapan dicicil. Jangan nesu. Ada satu kejadian, Rasul lagi kumpul, anggap misalkan di serambi masjid itu, di tempat parkiran. Rasul lagi nongkrong bersama sahabatnya, dan Rasul tokohnya di situ. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah, taqadha rajulun Rasulullah fa'aqlaza. Ada orang datang kemudian nagih dan agak kasar nagihnya. Bayangkan, sesepuh kerajaan lagi ngobrol, tiba-tiba orang datang, atau siapapun orang penting, tokoh, dan ini Rasulullah. Orang yang datang nagih kemudian kasar pas nagih. Akhirnya kan tentu para sahabat, orang-orang yang ada di sekitar Rasul emosi kan, mau diantemi orang itu. Maka Rasul bilang, tahan, da'u, udah biarin, kata Rasul. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Emang dia itu kreditur, dia punya hak untuk tagih saya, kata Rasul. Udah, kalian enggak usah emosi, enggak usah marah. Dia kasar. Makanya kemudian para ulama itu berdasarkan hadis ini mengatakan si debitur itu berhak dikasarin gitu loh. Artinya kamu itu ditagih dengan cara agak kasar, itu enggak apa-apa. Jangan tersinggung, jangan marah. Karena memang krediturnya itu hanya mau ngambil uang dari si debitur tadi. Dan kemudian akhirnya sama Rasul disuruh bayar. Dan fenomena semacam ini itu banyak kita temukan di masyarakat. Dia berutang, ketika ditagih emosi. Dia yang berutang, ketika ditagih tersinggung. Ini aneh. Karena yang nagih itu hanya minta uangnya. Tolong uang saya dikembalikan, tolong uang saya dibayar. Sehingga sangat tidak pantas bagi seorang muslim, bagi orang-orang yang mengikuti Rasul SAW, ketika punya utang ditagih marah, atau kemudian pura-pura lupa, padahal orang yang ngutangin itu sudah memberikan banyak kemudahan. Maka tolong miliki kepekaan, ada rasa bahwa ini uang orang, jangan ditahan lama-lama. Itu dua nasihat di khutbah pertama. Nanti satu nasihat di khutbah yang ketiga. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah pertama tadi ada 2 poin yang intinya kalau kita ada kemauan, insya Allah ada jalan. Maka kuncinya adalah kemauan untuk membayar utang.
pasti akan ada jalannya, akan ada upaya yang dilakukan. Tapi kalau sudah tidak memiliki kemauan, insya Allah akan ada 1000 alasan dan berbagai macam penolakan. Nasihat yang ketiga, ini sebagai penutup, yaitu berdoalah kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan hamba dengan rezeki yang halal darimu, wa aghnini bifadlika amman siwak, dan buatlah hamba ini ngerasa cukup dengan karuniamu, dengan pemberianmu, sehingga tidak ada pikiran untuk nyolong dalam tanda kutip, tidak ada pikiran untuk ngemplang, tidak ada pikiran untuk ngambil duit orang melalui jalur utang atau pura-pura lupa ketika utang tidak mau bayar, gitu ya. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah bantu kita dalam melunasi utang dan tidak pura-pura lupa dengan utang, dan tidak tersinggung dan tidak marah kalau misalkan yang ngutangi nagih atau yang ngutangi tadi nanya sama kita, karena memang itu hak dia dan memang kewajiban kita untuk membayarkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalah.